Satu Gede, serta Bapak Ibu pengajar SMP Negeri 1 Gede yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini alhamdulillah kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Semoga di akhir kelak kita semua akan berkumpul pada hari ini yang akan mendapat syafaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru yang terhormat, hari ini kita bersama di sini untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Gede. Untuk pembukaan akan diberikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakili. Mohon untuk kehadirannya memberikan penguatan atau himbauan untuk kami berdua sebagai CGP Angkatan 10. Atas waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati khususnya Pak Sutomo Estos MPD dan Bu Denok Wahyuni SPD CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Mojokerto. Alhamdulillahirabbil alamin, atas limpahan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Gede. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti mendapatkan ilmu kita semuanya dan mendapatkan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita pahami bahwasanya CGP itu merupakan satu hal yang hari ini lagi ngetren, dan hari ini kelihatannya pemerintah selalu mengedepankan calon-calon guru penggerak ini yang nanti akan dijadikan pemimpin-pemimpin di kabupaten. Nah, untuk itu kami berharap Pak Tomo dan Bu Denok yang sudah memasuki kegiatan kesekian kalinya itu selalu bersemangat, selalu berdoa, sebab doa itu sangat mustajabah dan semangat itu merupakan perwakilan dari kehidupan kita. Begitu kami berharap beliau berdua ini selalu bersemangat dan jangan lupa berdoa, karena kegiatan-kegiatan ini semuanya dilakukan oleh orang-orang pilihan. Jadi Pak Tomo dan Bu Denok ini termasuk orang-orang pilihan di sekolah kita, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain, yaitu guru-guru muda yang nanti akan melakukan kegiatan mungkin angkatan ke-11, ke-12 dan sebagainya. Bahkan sekarang ada semacam CGP mata pelajaran. Kami mendengar ada CGP nanti yang prioritasnya itu guru mapel, guru mata pelajaran. Kalau Pak Tomo ini kan mewakili keseluruhan, tapi nanti di Kabupaten Mojokerto ada semacam CGP mata pelajaran. Jadi CGP-nya itu nanti menggunakan bahasa Indonesia, IPA ataupun bahasa Inggris seperti itu. Itu fokusnya seperti itu. Dan ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
itu kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi budaya positif SMP Negeri 1 Gede dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan buka untuk acara kami. Inspirasi disiplin budaya positif SMP Negeri 1 Gede. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami berdua akan melaksanakan pembebasan dari aksi nyata kami, yaitu budaya positif kepada seluruh rekan guru mapel di sekolah SMP Negeri 1 Gede. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sutomo, Espas MPD, dan untuk yang kedua saya menyampaikan tentang keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya, Bapak Ibu, kami persilakan untuk Bapak Sutomo memberikan materi. Sambut siap Bapak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengawal acara, biasanya kalau kita ketemu teman-teman atau ketemu anak-anak, biasanya kita tidak lupa untuk memberikan satu sedikit semangat. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kira-kira semangat hari ini saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk saling melempar jawaban dengan hitungan kelipatan dan angka yang di belakangnya yang terus-menerus sama. Kuncinya di angka 3. Nanti kalau ada angka 3, kita bunyinya bukan 3, tapi kita berbunyi ganti dor. Oke? Hitungan awal mulai dari 1. Jika bertemu angka 3, berganti menjadi bunyi dor. Selanjutnya kelipatan 3 akan berbunyi kelipatan 3 lagi berbunyi kelipatan 3 dan bertemu dengan angka 3 lagi berarti berbunyi. Boleh saya coba? Oke, sekarang Bapak Ibu guru bisa berdiri sebentar biar Pak Tomo agak lemes sedikit ya Bapak Ibu. Saya mulai dari depan, dari sebelah kanan saya Ibu Laila. Monggo dari Ibu Laila nomor 1. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke. Sedikit konsentrasi, tapi belum siap. Oke. Ya. Sekarang kita ulangi lagi. Nanti kalau semakin mengecil jumlah pesertanya, makin ketemu satu pemenang. Oke. Si pemenangnya akan mendapat sesuatu dari kami berdua. Dari dan nanti akan mendapatkan reward. Kita mulai berpindah tempat. Saya mulai dari Bu Nini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, dornya lupa dornya. Ya, berarti butuh konsentrasi sedikit ya Bapak Ibu ya. Ayo, kita mulai konsentrasi lagi bisa? Nah, saya minta konsentrasinya sedikit biar cepat selesai juga. Ya, saya mulai dari belakang Bu Marin, monggo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13 berarti dor ya. Kalau 13 kan ada belakangnya ada 3, berarti berbunyi dor. Nah, ya 12 dor, 13 juga dor. Berarti ada unsur 3. Jangan lupa bunyi dor. Oke. Nanti setelah ini kan sudah 2 putaran nih
kita coba sekarang kita mulai. Kalau salah berarti bersedia untuk mundur, ya. Ya. Mulai dari Bapak Subandi. Monggo. 2 4 5 7 8 10 Ya, silakan dicoba Bu. Ya. Lanjut Bu. Lanjut. Ya. Sit down please. Lanjut. 17 Ya. Sit down please. Lanjut. Ya. Lanjut. 25 Ada unsurnya 3 berarti berbunyi do. 31 berarti 30 ada unsur 3-nya do. Lagi Pak. Do. Langsung ditambah 30 do terus. Oke. 1 kita ambil putaran lagi sampai 30 oke. Berarti gampang. Ada 6 peserta. Mulai dari Bu Anissa. 5 11 Lanjutkan Bu dan Banti. 17 Lanjut Bu. Dua-dua belum tinggal dua peserta lagi, Ibu Lini dan Bapak Subandi. Monggo. Masih. Masih. Oke, 3 peserta. Mulai dari angka 6. Mulai dari saya 6. Oke, 6 saya. 7 Please. Oke, tinggal Bu Tanti sama Bu Subandi. Mulai dari saya 4. 5 Kemenangan Pak Subandi. Terima kasih. Sedikit selingan dan gedor. Sekarang kita mulai dengan materi dari Pak Tomo. Monggo. Terima kasih waktunya pada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala SMP 1 BD, Bapak Suhadi SPDN MPD, kepada Bapak Ibu Wakasek, kepada Bapak Ibu Guru undangan kami di acara kami diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 BD yang nanti akan saya bawakan sendiri sebagai OS SPD dan juga rekan kami Bu Deno Wahyu SPD yang akan mempresentasikan tentang budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi
alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, puji syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan limpahan rahmat, limpahan sehat. Sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat jasmaninya, sehat jasmani Bapak Ibu bisa hadir menerima undangan kami. Sehat rohaninya Bapak Ibu sehat nih, pikiran, hati pikiran sehat nih, bisa menjalankan tugas dengan baik. Apalagi kita sudah melaksanakan kemarin di SKS, tinggal kita mengevaluasi hasil pelajaran. Namun karena pada hari ini menerima undangan kami, sehingga Bapak Ibu meluangkan waktunya, kami sedikit mengganggu waktunya ya. Karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Saya harapkan dengan kehadiran Bapak Ibu, saya mendoakan kepada Panjenengan sedaya, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin keponakan kita yang ada hajatnya tertunda akan segera disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di SMP 1 Depok banyak rekan-rekan yang punya potensi yang sangat besar, yang harapannya nanti Bapak Ibu guru yang muda nanti akan meneruskan cita-cita, yang akan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah kita. Alhamdulillah SMP 1 Depok ini sudah 1 tahun di PSP gitu ya, kemarin ya di Deno sama Bapak Kepala Sekolah ini sudah melaksanakan program sekolah penggerak. Dan dengan dimulainya sekolah penggerak, maka banyak bermuncullah TGP. Dan kemarin sudah lulus 4 ibu-ibu guru, yang bapak-bapak belum, baru saya ini yang memulai ke bapak-bapaknya ya, karena memang di SMP 1 Depok ini kebanyakan dari ibu-ibu ya, yang bapak-bapaknya nanti mungkin akan meneruskan. Mungkin Pak Zainal ini juga akan bersemangat nih, Bapak Zainal ya. Kalau Bapak Mar ini apa Subandi ini hanya memberikan, saya mengharapkan doa dan motivasinya untuk kami ini sebagai penerus-penerus panjenengan untuk bisa memajukan sekolah kita ya. Bapak Ibu sekalian, yang kaitannya dengan masalah budaya positif ini berkaitan dengan impian, apa tujuan kita nantinya ke depan. Jadi harapan-harapan ke depan kita bisa mewujudkan, bisa mengaktualisasikan atau mengimplementasikan. Untuk itu maka perlu sekali yang pertama saya sampaikan ini adalah tentang visi SMPN 1 Depok. Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, mandiri, berkarakter, berwawasan global, berdasarkan iptek dan impact serta peduli lingkungan. Ini adalah visi SMPN 1 Depok. Dan alhamdulillah kemarin di sekolah kita ada anak-anak dari kita mewakili, ini akan mewakili di Kabupaten Mojokerto untuk mengikuti lomba OSN tingkat provinsi kemarin ya. Jadi termasuk alhamdulillah di SMPN kita ada 3 anak. Jadi 3 anak yang mewakili Mojokerto. Yang lainnya adalah di SMPN Moro sama SMPN Mojokerto. Jadi kita alhamdulillah 3 anak mewakili SMPN 1 Depok. Dari kelas 7 ini 2 anak, terus kelas 8 ada 1 anak. Dan ini
tidak lepas dari budaya positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam menjalankan tugasnya, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran di SMPN 1 Gede. Nah, ini ada kita ada visinya, yaitu ukur dalam prestasi. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin ketika perpisahan juga banyak prestasi, banyak trofi yang sudah didapat oleh sekolah kita. Berwawasan global, artinya kita sudah menerapkan berwawasan global berdasarkan IPTEK, pelaksanaan BSAS kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan menggunakan digital, dengan menggunakan HP. Jadi tidak berbasis kertas lagi. Jadi paling tidak anak-anak kita ini sudah mengikuti era zamannya. Jadi istilahnya adalah era zaman sekarang adalah era digital, sehingga anak sudah tidak praktek lagi. Terus iman dan takwa ini sudah Ibu pembina kita, alhamdulillah Ibu DH Laila dan Bu Tanti, dan ada tambah lagi guru Pak Ardi, alhamdulillah ini sudah melakukan kegiatan keimanan dan takwaan. Salah satunya kegiatan istighosa tiap Jumat ini sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Terus ada lagi acara kemejusan. Sudah berapa yang lulus kemarin Pak? Terakhir 7, ya alhamdulillah sudah 7. Padahal sebelumnya itu sudah banyak berjaga. Nah, ini berarti gerakan menghafal bersama sudah dijalankan yang sebelumnya, kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan, dan juga peduli lingkungan. Peduli lingkungan bahwa kita sekolah kita ini sudah kegiatan nasional kemarin disurati oleh pemerintah bahwa kita akan mengikuti adiwiyata mandiri. Kita tahu berapa nanti atau gimana nanti. Kemarin sudah didata kesiapan sekolah untuk mengikuti adiwiyata mandiri. Terus tujuannya ini, tujuan ini saya bacakan, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mewujudkan peserta didik yang sopan, santun dan berakhlak mulia. Ya alhamdulillah murid-murid kita tidak pernah terjaring di polsek atau polres karena melakukan kriminalitas. Alhamdulillah. Terus ini mewujudkan peserta didik yang berprestasi, tadi sudah saya sebutkan prestasi kita menanjak terus mewujudkan peserta didik yang dapat mengikuti dan menyesuaikan tuntutan global, mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi informasi, yang terakhir mewujudkan peserta didik yang pintar dan peduli terhadap lingkungan sekolah yang hijau, bersih dan sehat. Ini sudah kita laksanakan di hari Jumat, pada Jumat bersih. Nah, ini sudah kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan budaya-budaya positif yang tidak lepas dari visi, misi dan tujuan sekolah kita, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang sifatnya mengajak kepada kita, kira-kira Bapak hanya menjawab, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Ini yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ini pendapatnya Pak Mat? Ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak? Makasih Pak Tomo. Ini nggak sampai ke situ Pak. Terima kasih Pak Tomo. Hukuman yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini untuk saya pribadi setuju. Tetapi hukuman itu harus tetap sesuai dengan aturan atau yang sesuai dengan tujuannya. Jadi untuk mendisiplinkan anak, jangan sampai hukuman itu sifatnya menyakiti, apalagi menyiksa.
dengan yang terbatas yang memang tujuannya adalah mendisiplinkan. Kemudian Terima kasih Bapak Ahmad yang telah memberikan jawaban bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya Pak Ahmad setuju, tetapi hanya sebatas hukuman namanya. Jadi hukumannya tidak memberatkan pada anak. Mungkin sifatnya mendidik atau gimana di luar ya. Jadi hukuman yang sifatnya mendidik tanpa mengurangi harga diri atau kehormatan daripada anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan jawaban. Mungkin Bu Sofi ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau saya setuju, karena sejalan dengan pendapatnya Pak Ahmad tadi, kalau hukuman itu kan harus ada tujuannya untuk apa. Kalau memang tujuannya untuk memberikan kedisiplinan, saya rasa baca buku itu juga bisa. Dan membersihkan lingkungan sekolah juga dapat meningkatkan disiplin. Jadi anak tahu kesalahan saya di mana, kemudian kalau saya melanggar itu ada sesuatu yang harus saya terima. Selesai menjalankan konsekuensi itu, saya bisa belajar apa, hal apa yang bisa saya perbaiki. Terima kasih Ibu Sofi yang telah memberikan jawaban hampir sama dengan jawaban tadi. Jadi tujuannya bahwa hukuman tadi diarahkan untuk ke hal positifnya, ke hal yang menuju ke kedisiplinan anak, agar anak itu tadi tergugah untuk tanggung jawabnya. Begitu maksudnya ya. Yang ketiga ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin kemarin ya, kemarin. Ini sambil saya share nih. Sebentar aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini Untuk kelas 8B seluruhnya, sekarang waktunya pemberian buku paket. Sekali lagi, kelas 8B, sekarang waktunya pemberian buku paket. saya setuju, namun apabila motivasi ini berasal dari luar diri anak, maka nanti motivasinya bersifat jangka pendek. Jadi kalau dia hanya dapat motivasinya dari luar, kalau saya dapat penghargaan, saya akan kejar. Nanti motivasi tersebut sifatnya akan jangka pendek. Kalau misalnya motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri, nanti akan lebih bersifat jangka pendek. Terima kasih Ibu Madun yang telah memberikan jawaban. Dan di sini dilengkapi dengan motivasi. Jadi motivasi ada yang dari internal atau eksternal gitu ya. Jadi motivasi nanti tujuannya untuk ke jangka pendek atau jangka panjang. Kalau tujuannya hanya istilahnya penghargaan saja dari orang lain atau dari Pak Guru karena penawaran, nanti yang paling banyak literasi membacanya, maka dia akan mendapatkan hadiah. Tujuannya hanya mendapatkan hadiah saja. Ini yang eksternal. Kalau yang internal, di samping penghargaan ini memberikan motivasi, tapi dalam dirinya sendiri ada keinginan untuk memang menambah hasanah daripada ilmu pengetahuan. Begitu ya. Terima kasih Bu Mari yang telah memberikan
Bu Sofi, Bu Mari yang telah memberikan jawaban, terima kasih. Dan lainnya nanti akan disamaratakan mungkin nanti untuk pendapat panjenengan sedaya. Nah, selanjutnya untuk di topik budaya positif ini ada 6 topik ini. Jadi nanti sampai jam berapa ya ini nanti kita bagi materinya. Ya. Topiknya nanti kita bagi. Insya Allah paling enggak ini 1 jam lagi, 1 jam lagi. Yang pertama bersikap positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Ini nanti yang sama segitiga restitusi nanti yang akan saya sampaikan. Terus nanti yang materi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini nanti akan disampaikan oleh Bu Deno. Bapak Ibu sekalian, untuk lanjutnya ini ada paradigma, paradigma perubahan paradigma. Ada satu permainan mungkin istilahnya Bapak Ibu yang bisa berdekatan yang ini mungkin bolehlah temannya siapa ya bolehlah mungkin bisa satu kelompok ini karena permainannya antara A dan B ya, anggap saja untuk yang 3 ini A dan B ya. Ini karena salah satu ada yang mengepakkan tangan satu saja, yang kedua mungkin menggoda atau mengintimidasi begitu. Jadi untuk Abah Badi sama Bu Ani, Pak Zainal ini satu kelompok, Pak Ahmad, Bu Nini satu kelompok, Bu Nuril sama Bu Sofi, Bu Ena sama Bu Tati ini satu kelompoknya. Di sini ada mereka dari kegiatannya ada A dan B, ya, maksudnya Anda dan teman Anda, ini satu kelompok ya. Sebelah secari kertas, nggak usah pakai secari kertas. Ini coba bayangkan Bapak Ibu di salah satu anggota kelompok mengepalkan tangan, di mana tangan panjenengan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ini sangat berharga nilainya, entah apa itu. Saya juga tidak tahu karena saya tidak diwajibkan dia. Jadi Bapak Ibu bisa mengepalkan apa itu keinginan, lunak-lunak. Biasanya unek-unek tidak bisa dibuka ya. Yang bisa membuka siapa nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan satu saja, terus yang kelompok yang lain sebelahnya ini berusaha untuk mencoba merayu atau memberi kritik, kritik atau bisa bagaimana supaya satunya ini bisa tangannya terbuka. Mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Monggo ada yang mengepalkan tangan. Bisa sampai tulis. Sampai tulis kira-kira apa yang ada yang berharga bagi panjenengan. Panjenengan tulis nih, sama tulis nanti sudah disediakan oleh rekan nih. Monggo ditulis opo kira-kira apa bisa jenengan itu mengepal uang 1 juta atau rahasia. Biasanya kalau di zaman penjajahan itu kan ada sandi itu ya, ada sandi. Nah, maka salah satunya akan berusaha istilahnya rahasianya supaya terbuka. Bagaimana caranya? Mungkin bisa dicoba ya. Monggo. Ini bisa ini alhamdulillah riang hari ini ya. Mudah-mudahan nanti sampai ke depannya. Monggo. Ini sudah ya. Bu Nurul sudah membuka tangannya loh ini bagus ini Mister J ini loh, ini rayuan apa ya, tidak tahu saya. Ya, ini dikritik. Pak Mas sampai banget. Terus sampai. Pak Dewa sudah membuka buku saja. Oh sudah. Jadi sampai tadi belum bisa terbuka nih, belum bisa membuka. Tidak tahu nanti kalau dengan yang
yang lain yang bisa membuka. Bu Tati sama Bu Eta tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ya. Ini upaya untuk membuka. Kemarin bagaimana kemarin? Saya sudah terbuka kemarin. Oh belum. Kemarin belum dibuka. Tidak ada yang. Ya, pertanyaan selesai ya. Pertanyaannya selesai. Bapak Ibu, adakah yang berhasil membuka genggaman tangan temannya? Ada. Siapa yang berhasil? Pak Zainal. Siapa yang berhasil? Pak Mat tadi berhasil Pak Mat? Belum berhasil. Tadi mau saya rayu, kalau mau buka genggaman, minta apa saja, sate atau rawon atau apa gitu. Tadi belum sempat saya rayu, maunya saya rayu itu gini. Kalau mau buka genggaman tangan dengan tanpa dipaksa, mau minta apa saya turuti, nasi sate atau rawon atau es jus. Ternyata belum saya lakukan, waktunya habis. Mungkin bulan tanggal berhasil bulan. Belum berhasil ini. Cena nggak berhasil merayu saya. Saya orang yang kuat. Cuma kalau bisa saya bisa merayu. Mungkin Bu. Iya, saya juga belum bisa ini Pak membukanya. Kayaknya itu terlalu erat. Ya sama itu saya dibuka mereka juga menggenggam sangat erat. Bu Ani belum dibuka. Bu Ani gimana Bu Ani tadi? Karena segelnya dari pakai. Sudah copot. Karena segelnya dari pakai, sehingga sangat sulit sekali saya membuka. Dan sampai sekarang saya belum berhasil. Bu Ani belum. Terima kasih. Jadi dominan untuk Bapak Ibu guru tidak berhasil untuk membuka genggaman tangannya temannya karena ini adalah suatu hal yang sangat rahasia atau yang sangat berharga sekali begitu ya. Bahkan Pak tadi membujuk, mau saya berikan rawon Bu, mau berikan sate, mau saya berikan apapun, pokoknya mau membuka, tapi Bu ini tetap tidak mau membuka. Nah, ini dalam perubahan paradigma teori kontrol apa ini? Pun sampai suci teori kontrol pun sampai keliru. Jadi di sini perubahan teori kontrol atau teori pilihan. Jadi adanya suatu ilusi, ya, adanya suatu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu-ibu guru BK biasanya. Ya. Jadi ibu guru BK ini biasanya mengontrol, selalu mengawasi apabila ada anak-anak yang melanggar aturan, gitu ya. Jadi ilusinya guru bisa mengontrol murid. Nah, anggapannya kita menganggap bahwa semua orang itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Padahal ternyata sebenarnya yang bisa membuka genggaman tangan tadi sebenarnya siapa? Kira-kira yang bisa membuka? Pak Zainal. Ya, yang bisa membuka adalah diri sendiri. Nah, begitu pula dengan ketika anak-anak yang melanggar hukuman, biasa sering terlambat, padahal itu sering loh diberi hukuman oleh ibu ketertiban ini. Yang pernah disuruh mencabut rumput sampai beberapa kali, anak yang sering terlambat mesti itu saja. Padahal itu sudah kita kontrol, sudah kita istilahnya berikan hukuman, tapi anaknya masih tetap. Berarti
berarti memang dasarnya anak tadi memang mempunyai sifat senang melanggar, senang melanggar aturan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah, ya, merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Ini dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi artinya dari tindakan kritikan anak sudah dikatakan oleh gurunya di BK, sudah dibina, terus ditanya, kalau kamu melanggar terus, kamu masa nggak kasihan pada ibu? Gitu ya. Jadi mesti ditanya, apa terus kamu melanggar terus? Nanti sampai kapan? Nanti sampai kapan kamu bisa melaksanakan tugas kalian untuk menjadi anak yang lebih baik? Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, jadi ini semua penguatan yang sifatnya positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dari istilah membujuk tadi, merayu, terus memberikan iming-iming tadi, itu adalah sifatnya adalah kontrol. Evaluasi, salah satu pengendalian bagaimana supaya anak bisa tertib, bisa menuju ke arah kebaikan. Terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini Bapak Ibu guru yang sudah senior, yang sudah lama mendidik dan mengajar di sekolah kita, ini pasti biasanya diberikan mereka pandangan kampusir mempunyai hak untuk mengontrol pada anak-anak apabila mereka melanggar aturan. Ini ilusinya. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada teori yang bernama stimulus respon dan teori kontrol. Ya, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di stimulus respon kita mengubah orang punya pandangan sama. Orang itu punya pandangan yang sama dengan kita. Terus yang kedua, di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya apa? Antara orang satu dengan orang lain punya pendapat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengharuskan mereka mengikuti apa kata kita. Anak-anak banyak yang melanggar karena mereka tidak bisa menyamakan persepsi dengan kita. Terus yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan untuk stimulus respon. Terus di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, ketika ada anak yang terlambat, maka mereka biasanya dipanggil, kesini lah. Kenapa kamu kok selalu terlambat? Kalau kamu terlambat, nanti saya beri hukuman. Ini di stimulus respon. Tapi untuk di teori kontrol, dia ditanya, kamu terlambat, pasti punya alasan kan? Pasti ditanya. Dan kalau ditanya, berarti anak itu tadi seakan dihargai. Oh, berarti Pak Guru saya atau Ibu Guru saya menanyakan saya karena punya alasan. Tidak langsung diberi hukuman. Pasti punya alasan. Ada keluarganya yang susah atau apa sehingga datangnya terlambat. Terus selanjutnya di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi semua orang bisa mengontrol saya melakukan apa, pasti semuanya bisa mengontrol biasanya. Tapi sekarang ini zamannya
di status ini bisa melihat Bapak Ibu, oh ini Pak kamu lagi apa, ini dilihat di statusnya. Tapi padahal memang status itu kan menyesuaikan dengan apa yang dialaminya. Jadi istilahnya tidak tetap, tidak menuntut. Terus di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi karena satu punya alasan tertentu kenapa orang melakukan. Terus di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi Bapak Ibu ada yang memaksa, ada yang meraihnya tapi gagal. Ya, itu tadi memang membuktikan bahwa ada motivasi intrinsiknya atau eksternalnya. Eksternal itu sering gagal biasanya ya, dibandingkan dengan motivasi yang dari internalnya. Terus di teori kontrol, kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, apalagi di sekolah kita, sekolah yang sudah mendapat predikat sekolah penggerak, ini perlu adanya suatu kolaborasi atau konsekuensi, konsensus. Apa itu konsensus itu? Kesepakatan. Jadi misalkan di bagian ketertiban ada menetapkan suatu konsensus, apabila ada yang melanggar ketertiban akan diapakan, gitu adanya konsensus. Tapi juga perlu ada kolaborasi biar satu kata, satu di SMP satu Gedek antara guru, BK atau pihak ketertiban satu kata, tidak ada perbedaan, sehingga nanti kalau menghadapi ada orang tua wali murid unjuk atau misalnya datang ke sekolah tidak menyalahkan salah satunya, tapi yang lain sudah tahu, sehingga bisa dicari win-win solusinya untuk menangani suatu masalah. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, pilihan itu model berpikir menang-menang. Jadi di teori kontrol, pola pikirnya adalah menang-menang. Jadi antara misalkan ada anak yang salah, didatangkan, dipanggil di ruang BK atau diberikan istilahnya pemecahan, anak tidak, ya yang salah artinya yang salah tadi ya tetap salah, cuma dia akan ditarikan jalan untuk menuju sesuatu yang positif. Bagaimana mereka menemukan masalahnya itu bisa dicarikan solusinya atau pemecahannya. Di sini di disiplin positif ya, teori kontrol disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah ini di sini. Anda bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya bahwa motivasi dirinya ini yang bisa mengontrol. Anak-anak itu juga begitu. Mereka bisa berbuat lebih baik karena memang dari unsur internalnya sendiri, dari dalam dirinya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru hanya bisa memberikan apa, kamu berbuat salah, ya kan, suatu saat bisa berubah. Pasti tiap orang pernah salah, misalkan ya. Jadi maka kalau hal ini bagaimana disesuaikan dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, apa sesuai enggak? Nah, kalau anak tadi bisa menemukan jadi dirinya, menemukan keyakinan, maka nanti anak akan berubah menjadi lebih baik. Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan, jadi ada alasan, ada motivasinya kenapa orang melakukan sesuatu. Murid melakukan sesuatu karena ada alasan. Maka di sini ada teori motivasi, yaitu motivasi ini dibagi dua. Ketinggalan itu. Motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa teori motivasi ini ada dua, dari ekstrinsik ini ada dua, untuk menghindari hukuman. Bapak Ibu kira-kira anak melakukan hukuman, ya,
anak akan dalam istilah hukuman ini terjadi karena apa, Bapak Ibu? Anak dihukum karena kesalahan, ya, kesalahan. Dan kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang ini menunjukkan bahwa anak itu memang perilakunya semacam itu. Nah, ini karena motivasinya dari orang ekstrinsik, dari luar. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi Bu Mari tadi untuk di pertanyaan pemantik tadi ya. Jadi penghargaan yang dari luar karena anak yang tujuannya untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan itu sifatnya jangka pendek. Beda dengan anak yang motivasinya yang intrinsik, yang dari dalam sendiri. Dia melakukan suatu karena dari dalam dirinya sendiri. Dia ingin berbuat lebih baik atau dia ingin belajar karena memang tugasnya sebagai siswa maka harus belajar lebih baik. Ini beda. Terus yang ketiga, motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri artinya anak belajar, anak ini semangat dalam belajarnya. Itu sebenarnya untuk menghargai dirinya sendiri, sudah kewajibannya. Ini tuh aja lain-lain sering memberikan nasihat thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimati utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi memang kewajibannya anak belajar. Nah ini mengangkat dirinya sama, berarti anak yang belajar dengan motivasi intrinsik itu menghargai dirinya sendiri. Itu sudah kewajibannya dari dirinya sendiri untuk memperbaikinya, untuk dari kebodohan, dari yang tidak bisa untuk menjadi bisa. Terus ini model berpikir menang-menang, ini kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Tugas kita Bapak Ibu Guru secara sadar atau tidak sadar selama kita mengajar di sekolah pasti ini ada, kita ini akan termasuk posisi yang mana ya. Ada posisi menghukum, anak dihukum karena melanggar misalkan begini. Terus ada anak yang membuat merasa bersalah. Ketika ada anak yang membuat pelanggaran terus ditanya tadi, kamu kok melanggar terus? Kamu tidak kasihan pada saya. Nilaimu jelek loh kalau kamu tidak mau belajar. Ini anak akan merasa rendah, Wah, nggak salah kalau ibu guru deh. Nanti jangan-jangan nilai saya tidak dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan, wah tidak naik kelas. Nah, bagaimana ini? Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada yang masalah naik kelas. Tapi itu tadi disesuaikan dengan kondisinya misalkan. Terus ini ada sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman. Misalkan ada anak yang melanggar dipanggil. Ya, seperti posisinya teman. Omong-omongan. Kamu kenapa sering terlambat? Alasannya apa? Ditanya. Tapi hanya sebatas itu, nggak sampai menyelesaikan masalah ditanya. Terus yang selanjutnya adalah pemantau. Ini adalah posisi pemantau. Ini anak ketika melanggar dipanggil. Kamu melanggar ya, berarti kamu dapat hukuman semacam ini. Istilahnya konsekuensinya. Konsekuensinya apa ketika tidak melakukan sesuatu. Terus yang kelima, posisi manajer. Jadi seorang anak yang bersalah dipanggil. Di sini ini ada kaitannya dengan masalah yang di segitiga restitusi, penyelesaian masalah anak yang melakukan kesalahan. Ini ada beberapa tindakan di segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang salah dipanggil, kamu salah. Nah, terus ditanya, wajar, manusia itu pasti punya kesalahan. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Anak
kalau dipanggil semacam itu terus ditanya, istilahnya ngobrol itu, maka secara anak yang secara emosional melakukan kesalahan ketika dipanggil, itu pikirannya emosionalnya ombak-ambing. Wah, aku mesti dihukum ini, aku mesti dihukum kalau berbeda ini. Bagaimana ini? Tapi dengan adanya menstabilkan identitas, dengan ditanya tadi bahwa manusia pernah bersalah, saya juga pernah melakukan kesalahan, maka anaknya akan dibesarkan hatinya. Wah, ini kelihatannya bapak ibu guru saya ini membela saya, tapi tidak membela kesalahannya ya. Dicari solusinya bagaimana kesalahan ini supaya tidak dilakukan lagi, itu maksudnya ya. Tidak membenarkan kesalahannya, tapi dicarikan kesalahannya supaya mengatasi kesalahan ini bisa menjadi baik. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ditanya, anak yang tadi melakukan kesalahan, ditanya, kamu melakukan hal ini karena ada tujuan atau karena alasan, karena ada motivasinya apa, begitu ya. Nah, ditanya, anak pasti akan terbuka. Maka ada suatu kedekatan antara anak dengan bapak ibu guru, ditanya dengan alasan-alasan tadi. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Kamu melanggar ini pasti apakah sesuai, bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau melanggar, oh iya saya melanggar ini, misalkan telat, nah, bagaimana telat itu, cara mengatasi telat. Jadi nanti di sini ada sedikit video yang sudah saya buat ya Bapak Ibu Guru. Nah, ini video yang telah saya buat kemarin. Kenal ya? Seingat dia sudah berapa kali terlambat? Oh, sudah 3 kali. Menurut dia terlambat datang ke sekolah sehingga tidak bisa ikut pagi dan tidak mengikuti kegiatan jam pertama, termasuk kesalahan bukan? Baik ya. Buat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti bisa berkesalahan. Tapi yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu untuk bisa memperbaiki. Dia setuju? Ya, kalau itu kita cari solusinya bersama ya. Dia dalam 1 bulan ini dia sudah telat atau terlambat 3 kali, pasti punya alasan kan? Oke, kalau begitu, kalau dia telat selama 3 kali itu termasuk dia ingat nggak akan keyakinan kelas kita? Oke, kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah, ini termasuk sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau itu menurut dia, keyakinan kelas mana yang telah dia langgar? Oke, ya, disiplin itu penting nggak untuk dia? Kenapa demikian? Oke, kalau begitu dengan adanya dia melanggar dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana tingkat dia? Oke, itu adalah perubahan nanti setelah ini yang harus dia lakukan. Bagaimana usahanya supaya lebih siap atau lebih atas lagi dia? Oke, dia terima kasih. Ini tadi solusi
kita sudah kita ketemukan, nanti orang tua akan saya di sekolah, mereka akan membangunkan lebih pagi. Untuk itu nanti sekarang ini dia bisa kembali ke kelas untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dia. Oke, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, itu tadi contoh dari penyelesaian masalah. Jadi ketika ada anak yang terlambat, jadi Bapak Ibu kiranya untuk mulai awal, jadi tentang motivasi sampai pada segitiga restitusi dan contohnya tadi, saya mohon masukannya. Jadi saya harap ada masukan dari Bapak Ibu guru tentang dispensasi hari ini. Mungkin Bapak Ahmad bisa memberikan pendapat. Terima kasih waktu yang diberikan tentang hasil dari pembelajaran hari ini mengenai kedisiplinan. Maka dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu adalah sangat penting sekali di dunia pendidikan. Disiplin itu adalah roh dari pendidikan. Kalau tidak ada kedisiplinan di dunia pendidikan, jangan harapkan pendidikan dapat berjalan, dapat terlaksana dengan baik. Yang tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai yang kita harapkan apabila tidak ada disiplin. Disiplin itu baik mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang terendah sampai yang tingkat tinggi. Kalau di dunia pendidikan mulai dari disiplin benar tentang masalah pakaian, tentang datang sekolah, tentang masuk ke dalam kelas sampai kepada tenaga pendidiknya, itu juga perlu ada disiplin. Dan semuanya juga sampai tenaga pendidikan itu juga, mohon maaf pakai bahasa kasarnya itu petugas kebersihan. Jadi itu juga disiplin. Makanya saya sampaikan tadi, disiplin adalah roh dari pendidikan. Saya mengharapkan pendidikan berjalan berhasil dengan baik kalau tanpa ada disiplin. Terima kasih. Terima kasih masukan dari Pak Ahmad. Mungkin ada dari ibu-ibu yang memberikan masukan. Ibu Laila, boleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin memberikan masukan saja, menambah dari yang disampaikan Pak Ahmad. Disiplin dan masukan-masukan kepada siswa itu memang harus terus kita lakukan, karena itu tugas kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh para tokoh dalam Islam, yang bisa memberi hidayah kepada siswa itu bukan kita, tapi kita berusaha. Hidayah datangnya dari Allah, kesadaran siswa itu dari Allah, tapi kita terus berusaha, tidak boleh putus asa, ya. Jadi itu harus kita lakukan terus sambil kita mendoakan, membawa mencamping anak-anak itu dalam doa kita. Siapa tahu saat kita beri nasihat itu dia tidak menerima, tapi suatu saat dia akan punya kesadaran, dapat hidayah dari Allah. Ingat, oh saya pernah dinasihati bapak ini, ibu ini, akan apa? Pasti ada itu, ada dampaknya. Kita tidak boleh putus asa. Percuma kita tidak boleh. Jadi kita selalu berusaha. Suatu saat pasti anak itu ingat dengan nasihat kita, nasihat yang baik-baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Hajah Laila yang telah memberikan tambahan, mengingatkan saya kepada Kanjeng Nabi Rasulullah kita yang tadi mendoa ketika disakiti oleh umatnya. Beliau berdoa, Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu membaca ya. Bapak Ibu sekalian, untuk dispensasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ini nanti akan disambung
oleh Ibu Deno Wahyuni. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari materi dari Bapak Staf tadi tentang budaya berdisiplin positif, di mana kita nantinya ke depan semua siswa mempunyai karakter sesuai dengan misi dan visi dari sekolah kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Tetap tadi Bu ya, posisi kontrol. Untuk keyakinan kelas bisa digunakan untuk penerapan disiplin bagi siswa, di mana keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa nyaman dan ketertiban di dalam kelas selama kita memberikan pembelajaran. Nah, di sini keyakinan kelas, mengapa kita tidak perlu membuat peraturan saja? Mengapa harus dengan keyakinan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu di sini satu untuk memberikan pernyataan, monggo boleh. Ya, Bu Sofi, apa Bu Nuril? Memberikan pernyataan mengapa kita harus memiliki keyakinan kelas. Baik, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Berdasarkan pengalaman saya sebagai wali kelas di tahun ajaran baru itu, saya berdiskusi dengan anak-anak. Saya lemparkan pertanyaan di awal seperti ini. Kalian itu ingin kelas kita menjadi kelas yang seperti apa? Nah, nanti mereka itu menyebutkan, saya pinginnya seperti ini, seperti ini. Nah, untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Kita lakukan bersama. Nanti mereka membuat misalnya, oh saya harus tepat waktu, saya harus mentaati jadwal tiket. Kemudian saya bilang ini hal-hal yang harus kita yakini, itu harus ada dalam diri kita masing-masing, tidak boleh karena ini keyakinan kelas terus tugasnya bersama, satu anak misalnya jewer, yang lainnya Allah itu kan peduli Bu, jadi saya biasa aja, tidak boleh seperti itu, harus diyakinkan diri sendiri bahwa ini berawal dari saya, nanti bisa mengikuti ke kelas. Semuanya harus melakukan secara bersama. Terima kasih Ibu Sofi, benar dan sangat cocok sekali jawaban yang berkata itu. Keyakinan kelas benar-benar bisa membuat karakter siswa yang berpribadi positif. Mungkin tambahan ini. Terima kasih. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut saya tidak hanya peraturan saja, tapi harus keyakinan kelas, karena dalam melakukan keyakinan kelas itu kita ada kesepakatan antara siswa dan guru. Kemudian jika dia melanggar, anak juga memberikan solusi, nanti sanksinya apa. Jadi dari mereka sendiri, akhirnya kita dibuat kesepakatan dan itu merupakan keyakinan
Terima kasih di sini ternyata benar-benar Bapak Ibu guru hebat. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hari ini. Ya, selanjutnya di dalam budaya positif terdapat sebuah lingkungan yang membuat anak-anak juga berpikir positif melalui keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di dalam kegiatan di sini ada skema seperti tabel T dan tabel D, di mana kalau di kelas kita di SMP kita menggunakan tabel Z. Ya, di mana dengan tabel Y itu memberikan format, di mana format itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Jadi peraturan-peraturan yang akan kita terapkan dapat kita masukkan di dalam keyakinan kelas. Seperti dalam peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Berarti keyakinan kelas kita tentukan apa? Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, situ kita bisa masukkan keyakinan kelas berupa menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ada komitmen, ada persetujuan, kesepakatan. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk bullying juga. Nah, ini kita bersama-sama untuk menjaga keselamatan dan juga menghormati perasaan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, jadi mengarah untuk menjaga kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran, berarti biasanya anak kalau harus bersikap sabar sebelum Bapak Ibu guru yang menggantikan jamnya datang, anak diusahakan tetap berada di kelas bersabar menunggu Bapak Ibu guru yang akan mengajar selanjutnya. Menggunakan masker ini ketika kita ya ada wabah COVID, semua siswa wajib ya. Tapi sekarang kalau mereka bermasker mungkin ada gangguan kesehatan seperti kena flu ya Bapak Ibu. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kira-kira anak-anak masih melakukan ini di kelas dengan bermain bola atau juga seperti kemarin di kelas 7 masih bermain ya macam permainan yang mengajak lari sampai keluar kelas. Lima posisi kontrol tadi bisa diterapkan untuk Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas juga. Guru bisa membuat peraturan-peraturan yang digunakan dalam satu keyakinan yang terbentuk di keyakinan kelas. Selanjutnya Pak. Nah, ini masih tiga restitusi yang digunakan seperti Pak Tama tadi. Adanya menanyakan keyakinan. Sekarang guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini sebagai pemantik kita ketika akan membuat keyakinan kelas. Ini contoh pemantiknya juga ada, nanti bisa saya share. Sebelum terima kasih ada sebuah video juga yang sedikit ya, saya ambil cuplikan dari membuat keyakinan kelas. Lima kimia yang ada di pikiran saya itu soal yang
sambung. Ya, ini sedikit cuplikan di mana tiap kita melakukan kegiatan dengan anak-anak dan kegiatan baru sebaiknya kita menggunakan keyakinan kelas supaya kelas itu dapat mengubah peraturan masuk langsung dari dirinya sendiri dan untuk dirinya sendiri. Yes. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 60 menit, boleh saya minta semangatnya sekali lagi Bapak Ibu? Ya. Tepuk satu berarti saya mengatakan pagi berarti Bapak Ibu tepuk satu. Saya mengatakan siang berarti tepuk dua. Saya mengatakan malam berarti nih tidak ada tepuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, sudah bisa konsentrasi. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang. Ya, terima kasih. Ternyata konsentrasinya semakin kesini semakin bagus. Semakin siang juga semakin semangat. Sebentar lagi kita akan menuju ke ruang ramah tamah ya Bapak Ibu. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya mohon untuk doa sebagai penutup ya. Kami mohon untuk Bapak Patuhi untuk menutup dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati khususnya Sutomo dan Ibu Deno. Marilah sejenak kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga apa yang sudah dilaksanakan pada acara siang ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak kita, kepada sekolah kita, dan umumnya lagi kepada dunia pendidikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena Buddha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha jami'al ahwali wal afat hatta qadirana biha jami'al hajat wa tuzairuna biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha uswaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Rabbi ansilni salam mubarakan wa anta khairul muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika yaudus salam. Wa khayyina rabbana bis salam wa takhilna jannata darus salam. Abaraka rabbana wa ta'ala ya salam wa ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair wa ya khairan nasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini sudah ditutup dengan doa dan terima kasih Tuhan. Kami berdua sangat terhormat bahwa kehadiran Bapak Ibu senantiasa membuat kami semakin semangat insya Allah. Jangan nangis. Ya, karena ini adalah langkah kami awal sebagai seorang penggerak juga dan
Semoga kedepannya kami dilancarkan dan semoga kami berdua tetap diberikan kesehatan dan teman-teman jika ada saya butuh pertolongan dan saya butuh bantuan, mohon dengan ikhlas ya. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.